Ya Neng, kamu tahu dong, dari Kala, nyambung ke Pintu Terlarang, Modus Anomali. Ada nyambungnya nggak dengan film-film sebelumnya? Pasti nggak dikasih tahu nih. Tapi memang ada banyak pertanyaan dan Easter egg, terutama buat yang super fan ya, kalau ngikutin semua film pasti itu. banyak Easter egg-nya ya. Pasti ada. Semuanya ada maknanya. Easter egg-nya mudah dikenali atau enggak? Ada ya satu yang mudah banget dikenali dari film sebelumnya, dan ini udah dibahas di Twitter. Rotizen, terima kasih ya. Kamu selama ini sudah menjadi penonton setia konten-konten kami. Terima kasih. Jangan salah, kami punya yang baru loh. Yes, nih kalau misalnya Rotizen pengen menyaksikan konten-konten eksklusifnya Ronald dan Tika di RoTV, join membership RoTV dong. Klik, 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 klik. Yang lain nggak tahu, cuman kamu yang tahu. Yang lain pasti ketinggalan. Nggak masang iklan di sini. Nggak Oh usah iya, disebutin. maaf. Iya. Nonton ya. Join ya membership RoTV ya. Oke. Rotizen, Lebaran sebentar lagi. Uang THR nggak dapet lagi. Udah nggak dapet THR. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum Aku lagi ngaji surat Al-Mulk malah ngomongin THR. Iya kan memang THR udah nggak dapet lagi kita. Iya tahu, sedih aku juga. Barang siapa yang membaca surat Al-Mulk saat sebelum tidur akan terhindar dari siksa kubur. Takut. Kenapa nggak itu apa? Karena menjelang Lebaran makin dekat kita dengan siksa kubur. Iya sih, iya bener. Tapi kan nggak usah dibacain sekarang. Masa ada tamu kamu malah bacain Al-Mulk? Iya ya, benar juga ya. Kita kedatangan cast, ini sebagian kecil cast dari film Siksa Kubur. Kenapa tadi ngebahas soal Lebaran? Karena kan biasanya tuh di setiap Lebaran, kalau zaman dulu itu di hari pertama Lebaran yang tayang itu adalah filmnya Warkop. Iya. Warkop DKI. Itu Warkop DKI. Dulu masih zaman Dono, Kasino, Indro gitu kan. Jadi kalau Lebaran tuh pasti nungguin film itu. Itu udah jadi khas banget kalau misalnya Lebaran itu yang tayang di bioskop adalah filmnya dari Warkop DKI. Iya, gantian dong, kesempatan dalam kesempitan. Dongkrak anti. Maju kena mundur kena. Atas boleh, bawah boleh. Tapi di Lebaran kali ini di tanggal 10 April nanti yang akan tayang adalah film terbaru dari Joko Anwar, Siksa Kubur. Film yang jauh-jauh hari Tika sudah bilang gua nggak akan nonton film itu. Kasihan mereka udah capek-capek syuting kamu nggak tonton. Ya gimana Nal, gue nonton film pendeknya. Jadi Siksa Kubur ini kalau nggak salah nih tahun 2012 sudah ada film pendeknya di YouTube. Grave Torture. Yes. Betul. And that short movie is scary as hell, Tuh. man. It's scary as hell. Film pendeknya aja udah ngeri, apalagi dipanjangin. Ngapain sih dipanjang-panjangin kayak nggak ada kerjaan Joko Anwar? Justru kerjaan dia memang begitu. Gimana? Iya. Si Bang Joko kemana? Kok nggak diajak? Iya nih harusnya ikutan ya. Iya. Tapi emang pasti ini lagi disebar kemana-mana dong. Iya, jadi memang kan lagi promo. Iya, lagi promo. Jadi ini terima kasih loh kalian meluangkan waktu ke sini ya. Jadi ada Reza Rahadian, ada Ibu Christine Hakim, ya. Ada Putri Ayudia, ada Om Slamet Raharjo. Ada siapa lagi? Om Arswendi Bening Suara. Ada Ibu Karim. Waduh. Pemain senior semua. Kita kedatangan yang junior, Ya. tapi junior bukan sembarang junior karena kita kan udah pernah kedatangan si anak ini. Wow, ini malah aku main film wae. Kayak 2 bulan lalu datang kayaknya belum setinggi ini, tiba-tiba udah nyusul aku. Kan dikasih makan sama ibunya dong. Oh iya betul. Ya. Iya, ada Muzaki Ramdan dan juga ada Rudianti. Iya. Rudianti. Betul. Oke, pertama kali diajakin sama Bang Joko main film Siksa Kubur. Apa yang terlintas di pikiran kalian? Karunia sih dulu. Kalau aku luar biasa, karena dari kecil itu ngefans parah sama filmnya. Sama Abang. filmnya Joko. Apa film Joko yang kamu paling suka? Yang pertama kali kamu tonton apa? Yang pertama kali nonton Janji Joni, tapi paling suka Kalah. Jadi dari 9 film tonton semua sebagai anak yang emang suka nonton dari kecil. Jadi pas pertama kali diundang buat datang audisi, terus abang bilang, bagus, oke kita syuting Oktober. Langsung di-announce di hari itu juga semua organ internal belarakan.
Kamu apakah casting ini nyata? Gitu. surrealism banget Surreali. ya. Jadi kamu casting hari itu langsung diumumin keterima hari itu. Iya, karena abang yang pakai kamera abang sendiri. Oke. Oh iya Joko Dia banget. udah pernah ketemu abang untuk audisi project abang yang lain, tapi di situ belum berkesempatan. Abang udah bilang kita akan ketemu lagi. Ternyata beberapa bulan kemudian diajak yang ini. Langsung di-announce di tempat sama abang juga langsung. Udah masuk radarnya Joko. Sebenarnya lu tuh punya kesempatan, Nal. Di film Janji Joni ada yang main di sini. Luar biasa sekali. Ya, Itu cuma film pertama selewat. saya deh. Ayo lumayan ada dialog, lumayan. Gua tuh harus Di filmnya main Om film Joko. Janji Joni. Oh iya. Cuman waktu itu scene-nya ditiadakan. Bahkan belum syuting udah ditiadakan. Nah tapi kalau ini kalau Muzaki nih ya. Ini berarti udah film keberapa yang barengan abang? Film ketiga sama Om Joko. Jadi yang Tapi pengabdi setan, project-nya- apa sih? Oh project juga ada. Project keempat. Oke jadi apa aja kamu main sama Abang Joko? Waktu itu iklan, terus series 1, terus Gundala, Pengabdi Setan. Kelima dong. Ini yang kelima. Bener Iya, kan? yang kelima. Ya berarti bisa dibilang kamu udah tahu karakternya Bang Joko untuk Iya. menyutradarai film, tahu bagaimana sedikit banyak isi kepala Bang Joko yang ajaib. Ajaib kah dia? Banget. Banget. Ya kan? Yes. Oke, ketika pertama kali diajakin kamu pasti nggak peduli mau film horor, mau film komedi nggak peduli, yang penting main. Setuju banget. Iya kan? Ya karena ngarepin banget kita tuh main di filmnya Joko ya. Sampai Joko udah diundang nih ke sini. Udah minta-minta tetep nggak kepake lah sama Joko. Nggak masuk bahkan untuk pas ada casting si Siksa Kubur. Apapun film Joko lah. Kita tuh nggak tahu bahwa itu ada castingnya. Waktu itu kamu tolak. Yang mana? Joko bilang, Nal gue mau casting Tike sebagai apa? Sebagai Nissan. Nggak mau lu nya. Kemarin ada perannya sebagai kafan katanya. Kok jadi benda gitu ya. Padahal acting kamu dibandingin sama Ibu Christine Hakim jauh. Lebih jelek Bagusan lagi. dia. Oke, tapi Siksa Kubur itu kalau kita dulu film pendeknya kan gue tuh lihat cuman dari potongannya doang ya. Karena kalau film Kan filmnya pendek. Udah film pendek nonton potongannya doang mau segimana? Sebentar bang. Tapi gue takut banget Nal, gue kan gak suka film horor. Premis ceritanya tentang apa sih si ini tuh? Tanpa harus bloopers. Iya. Ya premisnya apa? Jadi film Siksa Kubur ini menceritakan Sita yang diperankan sama Tante Faradina Mufti. Apa sih? Dan Sita sepanjang hidupnya. Oh iya, Itu tuh mempertanyakan kebenaran Jadi dari Sita dan Adil adalah korban dari orang tuanya, korban dari pengeboman bunuh diri. Oke. Nah, Sita semenjak saat itu jadi tidak percaya sama agama dan ingin membuktikan apakah siksa kubur itu ada dan nyata. Cari-cari masalah lah Iya. ya. Iya, Ini ya dia sebenarnya ya. nyari orang yang paling Paling jahat berdosa. menurutnya, dan kalau ketika dia meninggal dia akan ikut masuk Males. untuk membuktikan Ngapain kebenarannya. sih? Aduh. Apakah ada Iya. siksa Oke, kubur itu? oke. Itu Sita. Iya. Rida sama Dewi ikutan ke dalam kubur Bukan nggak? RSD, bukan RSD. Kirain deh, atuh. Udah mah kita tuh beda angkatan sama dia. Mungkin dia nggak tuh, mas gue nggak tahu ya. Sebentar. Kenal, aku kenal. Oh kenal. Dari premis aja kita bisa tahu itu keliaran fantasinya Joko. Betul. Bagaimana orang waras pengen ikut masuk ke dalam liang kubur bersama orang terjahat. Gila nggak tuh? Nggak kepikiran sama siapapun otak itu. Pikiran tuh gila kan? Gila banget. Ketika membaca pertama kali sinopsis, dikasih tahu latar belakangnya begini ceritanya. Nonton dulu atau langsung baca si skripnya? Nah, kebetulan kalau aku kan masih di bawah umur, aku dan teman-teman cast yang di bawah umur, kita dikasih skrip khusus yaitu minor version. Jadi kita emang dijaga banget sama Om Joko. Treatmentnya bagus banget. Banget. Kita jadi Bedanya apa minor version tuh? ya udah kita jadi nggak di expose apa yang serem-seremnya. Iya, yang serem-seremnya kita nggak tahu. Bahkan kalau pas big reading aku sampai bingung, kok aku nggak ada dialog ini ya. Ternyata cuma ada yang di skrip biasa. Bagus banget. Nah, terus kita pas reading juga pun dipisah gitu. Jadi kita cuma boleh sampai scene sekian terus kalian keluar ya. Yang dewasa mau reading gitu. Jadi kita emang sangat dijaga. Tapi adegan kamu ada yang menyeramkan. 10 April. Saking udah seringnya main film udah tahu nih bagian ini gue Dia tidak mau menjadi Tom Holland Indonesia. Sering bloopers. Tom Holland mah parah. Sering ngasih spoiler dia mah. Oke, Ya. kalau peran kamu di Siksa Kubur sebagai apa? Namanya Lani ini sahabatnya Sita. Dia sebagai caretaker ataupun suster di rumah jompo yang isinya adalah aktor-aktor idola saya. Yaitu semua yang tadi Disebut Christine iya, Hakim. Ronald sudah sebutin, itu ada di penghuninya sana. Dan dia adalah perempuan yang punya trauma dan juga kemarahan terhadap hidup. Dan dia melakukan sesuatu hal yang menurut Runi tidak patut dilakukan. 10 April. Aku sudah tahu dia ngomong gitu. Aku
sudah tahu. Kita agak nyesel ya kenapa sih mereka datang ke sini. Ini kayaknya durasinya pendek banget deh. Di sini cuma 10 April gitu doang ya. Closing kita di sini. Oke, dari proses casting lah ya. Kan kamu memang udah beberapa kali main sama Bang Joko. Untuk film ini ada ini nggak? Ada treatment khusus nggak? Casting khusus nggak? Kamu harus ngapain? Kalau casting sih enggak. Jadi ceritanya gini, pas aku ada project sebelumnya sama Om Joko, terus Om Joko tuh lagi nyari cast Adil dan Sita kecil. Terus kayak Sayang saya bukan anak kecil aja. terus masih belum ketemu. Terus aku bilang, Om Joko aku aja lah udah. Gak bisa, kamu cabi. Aku saat itu masih cabi. Terus kayak Oh itu yang bikin berubah kali itu ya. dia. Terus aku kayak apa aku kurusin badan aja ya. Terus aku coba kurusin, terus akhirnya dipanggil, aku terusin kurusin. Sebentar, ngurusin niat bener. Niat, aku apa sampai Calon bintang gede nih. Best. Amin. Amin. Aku sampai nggak nyemil lagi aku, soalnya dulu tuh parah nyemil. Ya, Dan itu memang di pertumbuhan lah. Memang diniatkan supaya kamu dapat peran itu. Nggak tahu sih. Enggak, tapi kan tiba-tiba ingat dipanggil nggak? aja, tapi salah satu niatnya itu. Biasanya tuh aktor Hollywood tuh kayak begitu treatmentnya. Christian Bale kan sampai Christian turun Bale, betul. berapa belas, puluhan kilo tuh ya. Betul, terus siapa? Tom Hanks Tom juga Hanks. sama untuk film yang Castaway. Castaway. Iya, Castaway. Dia dari gemuk ke kurus dan ditungguin tuh waktu itu produksinya Ya. kan. Berarti ini buat Keren. Rotizen yang pengen menguruskan berat badan, ikutlah casting filmnya Joko Anwar. Gak gitu juga. Kali-kali gitu kan ya. Nah, kalau buat Rooney ini lumayan. Kalau ini kan kalau kamu tuh panggilnya Zuki? Zaki. Zaki. Nggak apa-apa. Muzaki. Emang kartun, si Juki. Dia tuh namanya Marzuki atau apa? Muzaki. Nah, kalau Zaki kan memang dari dulu aktor. Kamu kan dulunya tuh anchor. Iya. News anchor Walaupun kan? kalau anchor kan takut ya anchor. Tapi kalau bisa tegur nggak anchor ya? Oh, nggak anchor. Kalau aku ini makanya menjadi proyek yang sangat spesial dan personal karena sebenarnya Abang Joko adalah salah satu yang menjadi influence aku untuk ke acting sebenarnya di 2020 pas pandemi. Kenapa? Jadi dulu aku kantoran kan. Memang sempat di media waktu awal lulus penyiar berita. Abis itu pas kantoran aku tahu proyek Abang yang luar biasa besar. Abang memproduserinya yang ada banyak superhero Indonesia. Aku di kantor bilang sama temanku, ini kok memanggil gue banget ya, memanggil gue karena emang senang acting dari kecil tapi nggak pernah persu sama sekali. Terus aku bilang sama abang tahu gak sih kalau salah satu alasan aku Kamu ngomong sama Joko langsung. Terus karena abang awalnya nanya, kamu kok ibaratnya dari mana? Maksudnya awal mulanya gimana sih? Abang tahu gak sih kalau abang tuh gini gitu. Jadi ya itulah salah satu cerita dan mungkin juga salah satu pintu dari saya duduk di sini bersama kalian. Oke, jadi film pertama yang kamu mainkan, bisa bilang film pertama ini? Ini yang bisa dibilang dengan porsi yang Besar. cukup penting gitu, itu di sini. Dan itu langsung disutradarai oleh sutradara yang kamu sangat inginkan bermain di filmnya gitu ya? Cita-citain aja tuh nggak pernah berani dulu. Maksudnya tentunya keinginan tentu, tapi Ada gitu ya. bahkan mengucap ingin bermain dengan bekerja sama dengan Bang Joko tuh kayaknya terlalu stretch gitu. Sekali kena sama Joko, dia akan kena radar terus sih. Iya. Ya. Jadi Runi ini sama seperti kalau kamu main filmnya Arizal. Wah, zaman dulu dong. Nggak ngerti mereka. Saudara Warkop Arizal. Oh, sutradara dulu, tapi biasanya filmnya film-film komedi. Oh, baik. Ya. Oke. Ya mungkin mudah-mudahan subscriber kita tahu siapa Ya, Arizal ya. sama seperti aku main filmnya Teguh Karya. Iya. Gak mungkin. Udah gak ada sekarang. Ya udah nggak ada dua-duanya juga dong. Nah, si Siksa Kubur ini menurut kalian ya apa ini genrenya apakah Iya, horor jenis apa? Horor yang Horor religi. Horor religi yang nggak cuman kayak horor biasanya, juga kita horor reflektif dan interaktif. gimana maksudnya? Jadi gimana? ini bener ya? Sebentar. Coba. Jadi kita bisa milih akhir cerita gitu gimana? Jadi ada Horor religi. pokoknya penonton saat menonton film 10 April! 10 April! Ini harus diceritakan Ujungnya ya. begitu pasti. Ini harus diceritain biar orang mau nonton bener kan Oh, iya, gitu. iya. Gimana interaktif? Pokoknya saat penonton menonton film Siksa Kubur, mereka ada beberapa momen yang harus Menjadi sutradara. harus ikut terjun ke dalam film. Hah, kumaha atau aku mendengar bagi nggak mau atuh. 10 April. Tapi memang ini abang sampaikan memang di filmnya ada interactivity di mana ada satu momen di mana kalau tidak dibantu oleh Yes. para
penonton. Karena Mereka harus akan melakukan sesuatu. tidak akan berakhir itu. Maka tadi mau bilang sama Tetike juga bahwa sebenarnya tidak horor Siksa Kubur itu horor religi Bukan yang yang bukan jump jump scare. scare. Tapi membuat kita setelah nonton apa yang sudah aku Merenungkan gitu. lakukan, apa itu makna siksa gitu. Wait. Ini menarik nih. Sekarang kan kayaknya Joko tuh nggak pernah bikin horor religi selama ini kan ya? Ini Iya. Pertama kali. Dan yang menariknya adalah ada sisi interaktifnya dengan penonton yang harus terlibat dalam menonton film itu yang akan membuat film itu terus berjalan. Ya itu exactly yang disebut sama abang ya. Lihat tuh. Kita juga muka belum orang nonton, di sini semua bingung. Neng keterlaluan kalau kamu nggak nonton. Duh. Masih nggak Kalau penasaran? Joko yang bilang sendiri sama aku. Saat tuh Mane. Tetangga aku Joko tuh di situ dekat rumahnya. Premiernya masih diundang tau? Oh, alhamdulillah. Deal nggak nonton? Oke, tapi main film Joko berikutnya. Terserah yang bintang maju aja. Deal nggak nonton? Pak, nonton Teh, nggak, ayo Pak? teh. Nggak, suaminya tiga nggak berani. Dukun tetangga kan? Dukun tetangga. Sama gua aja. Lu nonton sama gua. Deal. Tapi berarti lebaran lu di Bandung atau di Garut? 10 April ada di bioskop-bioskop seluruh Indonesia. Kita nonton di Bandung. Oh iya benar, kan premiernya tanggal berapa? Pokoknya ya. Premiernya tanggal 3. Ya pokoknya apapun yang terjadi kita nonton. Pokoknya aku nonton tanggal 3:30. Oh gitu. Oh my god, ini keren banget karena dulu itu waktu zaman kita muda kayak kalian gitu, dulu ada novel. Iya. Ya, novel judulnya Tentukan Petualanganmu Sendiri. Itu kita Emi pembaca. Ayah. Bukan, beda Neng. Kita ikut menentukan ending ceritanya. Misalnya gini, kasus 1 sampai 3. Kalau Ya. kamu menyangka pembunuhnya si A, loncat ke halaman 15. gitu. Kalau kamu merasa pembunuhnya si B, loncat ke halaman 20. Nanti beda lagi cerita, jadi setiap orang langkahnya beda-beda. endingnya bisa banyak loh. beda-beda. Bisa banyak. Itu juga udah dilakukan sih di beberapa film Hollywood nah. Tapi yang tayang di kayak Netflix kayak gitu. Jadi lu bisa milih kira-kira dia mau atau enggak. Kalau misalnya mau berarti dapatnya si ini gitu ada. Nah tapi ini di bioskop, Ini bioskop. gimana ya? Penasaran kan? Joko, gue udah berteman lu lama tapi lu masih belum pernah berhenti bikin gue kagum dan takjub. Keren, dan masih bikin gue penasaran. Oke. Kapan gue diajak main film? Ajar. Ya kita tuh minta-minta terus kayak mereka dong, gak usah minta-minta. Tapi setidaknya perusahaan gue bikin musik scoringnya. Sebetulnya gue tuh bisa nonton filmnya Joko sebelum di bioskop. Tapi nggak seru. Tapi nggak mau. Oh, nggak mau. Karena kan di layar kecil, kan lagi ngedit, masukin musik gitu. Ah enggak, nanti aja sekalian Oke. gitu. Film Siksa Kubur dibandingkan sama film-film lainnya apa keunggulannya? Silakan. Yang pasti tadi Yang itu ada Interaktifnya interaktif. itu. dan nggak cuma jump scare. Film ini horor yang Kamu kaget. Gimana kamu main film horor digituin Nah, kayak pokoknya setelah nonton film ini jadi bahan renungan lah. Jadi keluar tuh ada nggak cuman berakhir di bioskop Iya. aja, tapi setelah itu juga akan ada kelanjutannya. Kalau menurut Runi, Kalau menurutku karena ini yang menggarap abang dan tim dan aktor-aktor yang luar biasa ini para yang itu kalau katanya kemarin seperti itu kan Piala Citra dari crew members dan 51 ya? cast list itu 51 Piala Citra. Jadi bayangin gak sih aku kalau sebagai penonton aja aku tidak terlibat di proyek ini, aku pun akan menunggu-nunggu dengan sangat nggak sabar gara-gara orang di baliknya ya mereka-mereka itu. karena yang terlibat itu mereka istilahnya udah diakui ya Betul. kemampuannya. Betul. Ini juga kemarin kalau nggak salah salah satu press conference yang terbanyak dihadiri oleh wartawan. Iya. 374. Gila. Itu ada wartawan Bodrek juga? Ini kalau misalnya penasaran Rotizen, boleh kamu diintip Instagramnya Joko Anwar karena teaser-teasernya tuh menarik banget. Sudah ada trailer. Bahkan postingannya Trailernya udah ada kan? udah. Iya kan? Bahkan trailernya dibikin menarik. Postingan Joko pun dibikin yang keren gitu. Kayak 21 hari lagi Anda akan percaya siksa kubur. Wih. Gitu-gitu kan ya. Terus kayak sesungguhnya azab kubur diangkat dari orang yang meninggal selama bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Qurtubi. Walaupun mereka berdosa dan tidak percaya. Keren. Ini apa ngomongin soal siksa kubur itu kemarin juga kita sebenarnya udah hampir mendekati siksa kubur. Ke siksa uzur kalau kita ya, mulai sakit pinggang. Siksa umur. Udah mulai burem pandangannya gitu. Oke. Tapi selama proses syuting itu di mana terjadinya?
Kalau aku full di Jakarta. Aku ada Jakarta dan Pangandaran. Nah biasanya kan kalau film horor nih jualannya tuh ada yang Pada saat syuting ada yang kesurupan. ada yang kesurupan, ada yang apa, tapi kalau biasanya filmnya Joko nggak pernah sih beriklan seperti itu. Tapi kalian boleh nggak cerita pengalaman kalian syuting? Ada sesuatu hal kayak yang terjadi? Kalau aku ada nggak kesurupan sih, cuman waktu itu di trailer pun ada satu adegan di terowongan tua Belanda yang udah ratusan tahun nggak diniin. Terus aku harus ada di tengah-tengah terowongan itu sendirian. Bagus. Nah, dan itu tuh hampir sekilo lebih, malah sekilo Panjangnya. panjang terowongannya, kanan dan kirinya ditutup. Jadi biar gelap kan. Terus Sama kru jauh lagi? aku di tengah, di sebelah kiri nggak ada orang sama sekali. Di kru tuh dari kanan, jadi kameranya tuh maju gitu. Nah, pas aku lagi diem gitu, aku kok tiba-tiba kepikiran, di sini ada hantunya nggak ya? Tiba-tiba langsung kepikiran. Nah, setelah saat itu, tiba-tiba kuping aku ditiup. Aduh, bener-bener yang kerasa nggak tahu ditiup, nggak tahu dipegang sih, cuman jadi makin takut kan, jadi makin panik. Ayo, kapan ini kelar syutingnya? Dan itu ada di trailernya? Ada. Joko, kamu tapi shotnya pasti keren Pasti sih. keren. Karena reaksinya pasti alami. Takutnya takut beneran ya. Iya, tapi pada saat syuting memang sengaja diciptakan atmosfer serem, suasana syuting atau dibikin hihi, pas take baru gitu. Sangat, menurut aku sangat hikmat ya. Aku nggak tahu kalau Jaki gimana. Sangat hikmat. Itu pertama kalinya aku bener-bener akhirnya maksudnya merasakan yang namanya semua departemen, bagi dari pemain, semua kru itu tuh di adegan-adegan yang sangat emosional itu kayak nggak ada suara, hening. Anjir, keren. Bener-bener, dan seperti kayak kita bisa bawa itu karakter masuk ke dalam set itu udah. Iya. Tapi kalau ditanya ini kayak gelapnya gimana gitu, emang lightingnya masih sih luar biasa keren banget ya, karena kalau aku kebetulan indoor semua kan. Gitu sih. Itu indoor gitu. Indoor terus kayak kebetulan kalau menyambut tadi, kalau katanya Jaki ada yang mistis, kalau di aku lebih ke magis karena perasaan yang tadi tadi. Walaupun sebenarnya tempatnya itu adalah salah satu tempat yang salah satu museum di Jakarta yang lumayan terdengar banyak cerita mistis, tapi aku sih nggak merasakan. Iya. Iya, karena Joko itu punya cara-cara unik untuk membangkitkan suasana. Benar banget. Ya kan? Jadi gue inget dulu waktu bikinin musik ya, tim saya bikinin musik buat Pengabdi Setan, waktu itu dapat Piala Citra memang filmnya. Ketika diminta lagi sama Joko buat film Perempuan Tanah Jahanam, Impetigore, kita udah punya formula nih. Ini kayak Pengabdi Setan lah ya gitu. Pengabdi Setan kita bikinnya. Kita bikin musik bagus banget. Ini dapat citra lagi. Tempel sama filmnya. Udah punya winning formula gitu kan. Puterin. Joko nonton. Bagus, tapi bukan ini yang gua mau. Seminggu lagi. Seminggu tuh 2 minggu lagi tuh. Bagus, tapi ini buat Pengabdi Setan, bukan buat Perempuan Tanah Jahanam. Iya. Tiap film berarti punya keunikan. Kan kita bingung ya, terus gimana terus Joko? Oke. Gini deh. Kalian ke tim pembuat musik pergi. Cari tempat yang kalian paling takut. Aduh. Tinggallah di sana 2-3 hari. Habis itu ketemu lagi, pasti akan ketemu musik baru. Dan itu dilakukan sama tim gue. Ada yang ke hutan, ada yang kemana. Dan ketika tinggal di sana memang dia menyerap energi magis ya. Gue takut. Dia pas datang kaya banget kan si ini, dapat pengalaman ini. Pas bikin musik tempelin, iya ini yang gue mau. Itu cara Joko. Gimana mau bikin musik yang menakutkan, lu jadi nggak dalam keadaan takut. Iya, lu malah punya, karena udah ngerasa ini akan jadi formula yang oke. Lu harus takut dulu dong. Nanti rubah rasa takut yang kamu alami menjadi notasi gitu loh. Wow. Pendekatan yang gila nih orang. Bahkan yang teknis pun ada rasanya gitu kan maksudnya kan. Iya, yang itu kan berarti biar ngerasain juga. Iya, maksudnya itu kan
nggak ada harus acting dan segala macem gitu. Tapi itu akan membantu banget karena bagaimanapun yang namanya scoring, musik itu adalah hal yang juga paling penting kalau di film horor. Karena gitu kalau kan. film horor, kamu tutup aja telinga kamu, nggak terlalu menakutkan. Iya, atau enggak film horor tapi musiknya iklan es krim gitu kan. Kayaknya jadi gembira gitu kan, beda. Oke, bagaimana bisa satu scene dengan para senior-senior, para peraih Piala Citra? Tuh. Rasanya sih luar biasa banget ada scene. Justru itu adegan salah satu adegan yang paling emosional. Semuanya kayak diabrekin di situ. Terus bener-bener ngeliat dengan mata kepala sendiri bagaimana profesionalnya mereka. Tapi profesional yang bukan nilo gue gitu loh. Tapi yang ya memang begini. Ini begini nih. Dan mereka sebagai manusia juga benar-benar orang yang sangat amat humble dan mau berbagi gitu. Jadi rasanya tuh enak banget. Dan gak hanya pemain ya, bahkan para kru. Ya Kapinu tuh juga luar biasa banget time managementnya, Hai efisien. Pino. Apa kabar Rifin? Tapi Jaki ini kan jadi Adil atau Reza Rahardian muda kecil ya. Nah, kamu ada ini nggak ada scene yang maksud itu ada treatment yang kalian tuh belajar ini gerakannya harus gini. Itu kan harus jujur, sama tuh kecil sama gedenya. Itu yang aku tanyain juga ke Om Joko. Om, ini aku nggak ada reading sama Om Reza biar ada sesuatu yang sama gitu. Iya. Gak usah. Jadi mungkin Om Joko udah ngasih tahu karakternya sedemikian rupa karena kita setiap aktor juga dikasih karakter sheet. Iya. Dari kita lahir di mana, sekolah. Joko Jadi lu bisa ngebayangin ya kayak Udah gimana. ngebayangin gimana. Joko banget tuh. Jadi mungkin udah terbentuk dari situ kali ya. Jadi aku nggak sempat ketemu sama Om Reza pas reading. Gue tahu kenapa gue nggak kepilih sama Joko. Kenapa? Dikasih karakter sheet juga aku akan selalu jadi orang Sunda. Ibu warung. Percuma. Ibu warung ya. Kamu pasti jadi ibu warung. Oke, kamu nggak pernah ketemu langsung sama Reza Hadian, nggak pernah ada. Maksudnya reading yang Ya reading, tapi ketika filmnya jadi, kamu melihat ada. Kesamaan nggak? Nah, belum nonton. oh iya. Oh dia juga belum kita belum nonton. 10 April. Kapan Zaki akan nonton? 10 April. Udah 3 April dong. 3 April Berarti ya. pemain juga belum ada yang nonton. Wow. Iya. Oke. Joko ini kan memang terkenal dengan apa ya ceritanya yang aneh ya dan Out of the box. betul. Kalau misalnya kita Joko ini sebetulnya semua film-filmnya nyambung. Betul. Ya Neng, kamu tahu dong dari Kala nyambung ke Pintu Terlarang, Iya. Modus Anomali. Ada nyambungnya nggak dengan film-film sebelumnya? Pasti nggak dikasih tahu nih. Sama Om Joko. Tonton aja tangga. Tapi memang ada banyak pertanyaan dan Easter egg, terutama buat yang super fan ya. Kalau ngikutin semua film pasti itu, banyak Easter egg-nya ya. Pasti ada. Semuanya ada maknanya. Easter egg-nya mudah dikenali atau enggak? Ada ya satu yang mudah banget dikenal dari film sebelumnya dan ini udah dibahas di Twitter. Gue nggak nonton Oh film my sebelumnya God. berarti gue kan. Berarti film Q sebelumnya yang teh apa? setelahnya. Itu. PS2. Pengabdi Setan 2 yang di apartemen itu ya. Iya. Gitu. Oh, Udah ada jelas thread-thread yang membahas kayak dari Kayak trailer udah kan baru fans-fansnya trailer ya, baru berarti. trailer ya. Jadi emang kalau nonton film Joko itu menurut gue tuh nggak bisa sekali. Sekali ya udah serahkan dirimu kepada film, hibur aku, takut-takutin aku. Film kedua, ketiga lu pelototin sama tokonya ini, ya kan? Ntar Sama ada di tokonya sini. ini, mobilnya plat Iya. nomornya itu. Anjir, ternyata plat nomor ini telah muncul di mobil di tahun itu, film tahun yang ini. Iya. Joko tuh. Iya. Jadi kebayang otaknya dia sejak dia bikin film Janji Joni, dia udah mikirin sampai hari ini nih. Iya, betul. Oh, Joko Universe itu Ya, ya? iya bisa Itu. jadi. Bisa Joko jadi. Verse itu. Joko Verse. Bener dong? Joko ini selalu membuat wow, Joko wow. Bener dong. Ya, udah Joko Verse aja udah bener. Udah, diam kamu diam. Belok sih. Belok ya. Oke, kalau gitu coba ajak Rotizen nih untuk sama-sama menyaksikan Siksa Kubur di tanggal 10 nanti. Dari Jaki dulu boleh. Buat Rotizen, jangan lupa saksikan film Siksa Kubur 10 April, Anda akan percaya. Anda akan Anda akan percaya. percaya. Kalau Runi apa? Rotizen jangan lupa nonton Siksa Kubur tanggal 10 April Lebaran di bioskop. Kamu akan percaya atau kamu akan bertanya? Aku sih percaya Siksa Kubur gitu. Aku juga percaya. Tapi aku bertanya. Tapi aku percaya Siksa Kubur, tapi aku tidak percaya kamu akan berani menonton. Kamu udah deal ya. Ini yang nonton Tanggal se Indonesia 10 kan? loh. Tanggal 10 kan? Ya, terserah pokoknya nonton aja, mau premiernya boleh, mau tanggal 10 boleh, mau pas. Pokoknya ingat, Salah gue alamatnya. Lemes. janji sama gue. Jangan nonton film ini tanggal 10 April pas sholat Id.
Karena belum buka. Kebagian. Belum buka. Tuh udah aman. Ada bioskop yang terang benderang nggak sih? Bioskop yang yang dimatiin beneran sih. It's only a movie, come on man. It's only a Lu nggak movie. tahu sih di rumah gua ada. Ada. Hey, tell me about it. Oh iya bener, rumah lu juga banyak. Bilang ke Joko syuting rumah gue dong. Netizen, jangan lupa sekali lagi ya tanggal 10 April, Lebaran hari pertama berarti ya, akan tayang film fenomenal terbaru dari Joko Anwar, Siksa Kubur. Bisa melihat penampilan dari Zaki dan juga Runi, Reza Rahadian, Christine Hakim, ya, Om Slamet Raharjo, Faradina Mufti. Tatapan anak tiri dong. Faradina Mufti. Ya. Iya. Dan juga seperti nama perusahaan filmnya Come and See. Datanglah dan tontonlah di bioskop ya, karena kalau mau menganggap ini sebagai hiburan, kamu akan dapat hiburan. Tapi kalau mau jadi bahan renungan, kamu pasti akan mendapatkan sebuah perenungan. Iya. Kalau kamu dapat apa yang terakhir? Renungan kamu pasti akan percaya. Gitu dong, kan sesuai dengan tagline-nya. Ya kan selalu percaya atau enggak gimana mereka dong. Ya, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Bakal ketemu lagi sama dia soalnya nanti Masih ada film-film berikutnya ya. Sampai ketemu di bioskop dan semoga film apa namanya Siksa Kubur bisa bukan hanya dicintai tapi juga bisa menembus penonton-penonton dan juta-juta penontonnya ya. Dan Anda akan percaya. Yeah.